Nah, saya ingin menjelaskan terus kemudian setelah tadi contohnya ambil studi kasus IKU-nya di ITS, kemudian bagaimana dengan strategi manajemen data institusinya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa mempunyai tata kelola data yang baik, Bapak Ibu, dan punya pencapaian yang tinggi, Bapak Ibu sebagai pimpinan nanti misalkan harus membreakdown IKU sama target PT ya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu punya target perguruan tinggi, itu harus di breakdown dari atas ke bawah dan nanti dibebankan menjadi KPI unit. Contohnya seperti ini ya. Kalau di ITS kami punya kontrak kinerja rektor dengan menteri dan juga kita punya target rencana jangka panjang dan rencana induk ya PT, rencana induk perguruan tinggi. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, poin-poin ini ya, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Poin-poin ini nanti kontrak kinerja rektor dengan menteri target renip ini diturunkan ke Pak WR1, WR2, WR3, dan WR4. Ya. Jadi nanti akan menjadi KPI-nya ini. Nah, misalkan nanti ada terkait dengan capaian MBKM dari perguruan tinggi. Nanti poin itu dibebankan ke WR1. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti diturunkan ke WR3 ke WR masing-masing. Nah, dari WR nanti akan diturunkan. Kalau WR1 itu ke dekan dan direktur, sementara WR2, WR3, WR4 kita ke direktur lainnya. Nah, karena ini PTNBH pakai istilah direktorat dan direktur ya Bapak Ibu. Jadi ini akan diturunkan. Jadi yang mulai dari target-target yang ada di atas tadi diturunkan secara merata sesuai dengan SOTK-nya ya. Apakah ini di cover dengan SOTK-nya? Jika iya, ya sudah harus diemban diturunkan sampai ke bawah tanggung jawabnya. Nah, nanti dari direktur akan turun ke Kasubdit, kasih sama K unit ya. Kebetulan saya juga di sini. Maka nanti ada kontrak kinerja rektor yang masuk ke Pak WR1, ke direktur, terus ke saya itu ada. Dan itu menjadi tanggung jawab semua. Artinya kalau ada satu gagal, maka nanti nilainya akan memengaruhi yang lainnya. Nah, itu untuk, ini alurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bukan melempar tanggung jawab, tapi menentukan siapa yang harus bertanggung jawab untuk merawat datanya nanti. Dan memastikan ketercapaiannya. Nah, nanti yang paling bawah di sini, kinerja Kadep dan Prodi itu menjadi Kaleb, dan nanti Kaleb menjadi individu, akhirnya Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa? Semuanya nanti di sini akan berkesinambungan. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, KPI saya itu kalau di ITS itu bisa berubah tiap tahun, Bapak Ibu. Itu tergantung dengan target apa visi rektor dalam 1 tahun ke depan. Nah, itu nanti akan langsung dibagi. Nah, siapa yang harus mewujudkannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, harapannya kalau kita punya struktur seperti ini akan menjadi agile ya, organisasinya ya, dan tangkas, dan bisa merespon nanti misalkan ada tuntutan baru atau permintaan dari kementerian, tentu saja yang bawah bisa merespons dengan cepat. Nah, jadi KPI kami itu diperbarui Bapak Ibu tiap tahun ya. Sebagian kecil dihilangkan, tapi sebagian besar adalah ditambah Bapak Ibu. Jadi selalu seperti itu. Dan ini Bapak Ibu, kalau di ITS ini dilaporkan tiap kuartal, tidak di akhir tahun saja. Jadi nanti akan ada Q1. Kemudian dipaparkan nanti di dashboard siapa unit-unit yang gagal mencapai 25%. Ya, nanti akan disajikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini dilaporkan tiap kuartal. Sekarang sudah kuartal 2, seperti tadi pagi kami direview oleh Pak Rektor. Siapa saja unit yang poin kinerjanya belum mencapai 50%. Nah, itu nanti akan menjadi catatan seperti itu. Jadi ini harus dilaporkan tiap kuartal. Memastikan supaya kalau ada permintaan data sewaktu-waktu dan minta progres, kita siap Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, akhirnya nanti seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi SKP tingkat individu nanti akan menunjang atau mensupport KPI bidang, kemudian KPI bidang nanti ke KPI ITS, dan nanti menjadi ujungnya adalah sasaran strategis Kemdikbudristek. Nah, ini adalah strategi yang pertama. Breakdown IKU dan target PT menjadi KPI unit. Nah, yang perlu dipahami ini Bapak Ibu, data itu tanggung jawab bersama. Jadi kalau ada data tidak lengkap itu bukan tanggung jawab Direktorat IT-nya saja Bapak Ibu, itu juga tanggung jawab dari setiap unit yang ditunjuk di dalam peraturan rektor yang bertanggung jawab terhadap data tersebut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi, bedakan antara data sama database sama infrastruktur TI. Jika kita bicara database dan infrastruktur TI, tentu saja itulah tanggung jawab dari organisasi atau tim IT perguruan tinggi. Tapi kalau kita bicara data, ya kalau kita bicara data Bapak Ibu, itu bukan tanggung jawabnya tim IT saja. Itu tanggung jawabnya seluruh stakeholder perguruan tinggi. Jadi nanti jangan menyalahkan tim IT kalau misalkan PDDiktinya tidak 100% dan seterusnya. Ya, karena itu harusnya tanggung jawab semua. Ini hanya menjamin kelancaran saja dari aspek database dan juga aspek infrastrukturnya. Nah, bagaimana best practice-nya Bapak Ibu? Kalau di ITS, kita membuat peraturan rektor tentang manajemen data, tata kelola data. Jadi bentuk tim pengelola dan manajemen data di kampus.
Nah, nanti harus Bapak Ibu menunjuk PIC setiap poin data pelaporan. IKU ada penanggung jawabnya, IKU 1 sampai IKU 8. PDDikti ada penanggung jawabnya, dan seterusnya. Jadi, tidak tanggung jawabnya tim IT saja, tapi ada banyak direktorat, karena ini adalah data, ini tanggung jawabnya semua orang, tidak hanya IT saja. Nah, Bapak Ibu, yang mungkin belum ada di perguruan tinggi lain itu adalah data steward. Jadi di setiap unit terkecil pun, ya seperti saya sekarang di direktorat pun kami ada satu orang yang bertanggung jawab terhadap data. Ya istilahnya data steward atau juru layan data. Nah juru layan data ini ada juga di prodi-prodi, bagian handle PDDT tiap prodi, dan juga di setiap unit itu ada data stewardnya. Tanggung jawabnya adalah untuk mengupdate ya Bapak Ibu. Nah ini harus ada diatur. Karena ini nanti dia yang menentukan kinerjanya jurusan atau prodi atau unit ya. Karena ketertiban tata kelola data itu masuk di penilaian dari kinerja unit. Nah, best practice-nya kemudian adalah pastikan kualitas dan kelengkapan pelaporan data masuk dalam poin kinerja setiap unit. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi harus dipastikan bahwa kalau datanya lengkap, kualitasnya baik, maka unit kerja tersebut mempunyai poin yang sangat tinggi. Seperti itu. Nah, ini yang tidak kalah penting. Di peraturan rektor itu harus ditunjuk juga siapa SOTK atau satuan organisasi yang bertanggung jawab untuk menghandle beberapa pengelolaan data. Contohnya di sini adalah untuk PDDikti adalah tanggung jawab dari Subdirektorat Pengelolaan Big Data DPTSI. Kalau akreditasi itu adalah tanggung jawabnya Kantor Penjaminan Mutu, tertulis di peraturan rektor. Nah, poin kinerja PT itu masuk di unit pengelolaan dan pengendalian program. Nah, nanti setelah itu ada IKU 1 sampai IKU 8, Bapak Ibu. Nah, ini ada tanggung jawabnya masing-masing. Mulai dari Direktorat Kemahasiswaan, Pascasarjana, Inovasi, SDMO, Riset Pengabdian Masyarakat, Kemitraan Global ini akan menjadi tanggung jawab dari masing-masing direktorat ini. Dan itu disebutkan di aturan. Dan itu nanti akan menjadi tolak ukur dari kinerja dari masing-masing yang menghandle ini, Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi, pastikan punya tim pengelola dan manajemen data di kampus. Kemudian tunjuk juga data steward ya juru layan data di setiap unit dan pastikan kualitas dan kelengkapan pelaporan data masuk dalam poin kinerja setiap unit. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu, yaitu backbone informasi dan pelaporan ya, bagaimana alurnya pengelolaan data di ITS. Kami memang punya banyak sekali sistem, ya ada sumber data lain, Siakat, Sipmaba, SIM Wisuda. Nah, nanti itu semua data itu akan diduplikasi ke dalam sebuah data federated staging. Jadi nggak langsung kami ngambil dari sini, tapi secara berkala dikumpulkan datanya, sehingga kami punya data satu gabungan dari semua data ini yang namanya data federated staging, atau data yang baru saja disatukan. Nah, setelah disatukan, ini adalah ada data custodian ya. Nah, di sini ada data steward. Juru layan data ini ada di semua unit, Bapak Ibu. Juru layan data. Nah, juru layan data inilah menghandle semua sistem-sistem yang ada di unit-unit masing-masing. Dan kemudian datanya selalu diproses secara berkala masuk ke data federated staging. Nah, setelahnya itu nanti di sini akan masuk ke data staging. Ya, akan masuk ke data staging. Setelah data staging ini nanti akan menjadi data yang sudah siap digunakan. Nah, nanti ada middleware. Misalkan kalau di ITS kami pakai NeoFeeder ya, NeoFeeder maaf, pakai providernya Sevima ya kami di ITS ya. Tapi sudah lama sekali ya kami pakai provider dan sangat membantu sih. Kita selalu 100% ya pelaporannya ya. Nah, ini middleware dan nanti middleware ini akan langsung masuk ke NeoFeedernya PDDikti dan ini PDDikti masuk. Nah, di sini ada juga unit SDMO Data Steward yang bertanggung jawab di sini. Nah, skema ini nanti dari PDDikti muaranya ini nanti bisa ke BAN PT. Ya, karena ini akan menjadi rujukan utama PDDikti ini ya. Baik untuk BAN PT, IKU 1 terutama, dan IKU 2. Kemudian PIN, ya untuk mendapatkan PIN ijazah dan lain-lain, dan sistem-sistem lainnya yang ada di atas. Nah, dosen nanti juga harus mengupdate sisternya di sini, yang nanti langsung di-push ke PDDikti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kita harus punya juga tadi. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, loh Pak, yang tadi dashboardnya yang dilihat Pak Rektor tadi di mana? Nah, posisi dashboard yang dilihat Pak Rektor tadi ada di sini Bapak Ibu, di data staging. Memang tidak kita kirimkan keluar, tapi ini untuk konsumsi di internal perguruan tinggi dan bisa divisualisasikan mulai di sini. Nah, ini adalah backbone untuk informasi dan pelaporan.